Jadi fatalistiknya itu langsung lompat. Begitu di atas 45-an, kamu di atas 45, 46 ke sana, kayak aku nih sekarang aku di umur 50, dibuat aku bisa 8,5 kali bisa meninggal dibanding kamu. Kenapa jangan longgar 3M? Karena waktu disuntik pertama kali itu kita nggak kemudian langsung tiba-tiba kebal. Ini bukan magic loh, vaksinasi itu nggak magic sebetulnya. Kenapa kita ngambilnya Sinovac duluan gitu ya, yang kan punya China tuh bla bla bla. Karena dia itu pakai cara yang paling konvensional. Khadijah Podcast. Assalamualaikum teman-teman sekalian, selamat datang di Khadijah Podcast. Nah, pada episode pertama Khadijah Podcast kali ini bersama aku Sheila, kita kedatangan dokter cantik dan juga presenter. Udah gitu dia juga seorang aktris. Langsung aja Dokter Lula Kamal. Iya. Assalamualaikum dokter, apa kabarnya? Gimana Wabarakatuh. kabarnya dok? Kabar alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya dok. Baik, ya. iya. Oke, buat anak-anak milenials yang belum tahu nih, Dokter Lula Kamal ini, dia juga sempat dulu pernah penyiar radio ya dok ya? Betul. Oke, nah ini cocok banget nih kita lagi podcast kayak gini, dokter Iya. dulu penyiar radio. Boleh diceritain nggak dok dulu gimana awalnya kenapa bisa jadi penyiar radio? Sebetulnya emang doyan ngomong. Ya, itu pertama kali ya. iya. Modal pertama tuh doyan ngomong. Terus kemudian pulang dari Inggris waktu ngambil S2 itu sampai di Jakarta ditawarin langsung ya mau nggak gitu ya pegang acara pagi gitu. Tapi acara paginya prime time. Waktu itu tuh nggak kebayang kalau acara pagi itu 4 jam terus dari jam 6 sampai jam 10 gitu kan ya. Dan kalau bahwa acara itu prime time waktu itu nggak kebayang, tapi memang pada dasarnya tuh kalau pagi tuh semangatnya banyak banget ya, semangat 45 banget udah gitu demen ngoceh kan, pengen sharing sama banyak orang gitu sebetulnya. Kalau buat aku sih menyenangkan karena juga kita kan dapat langsung feedback dari orangnya kan langsung ya. Zaman dulu tuh zamannya masih belum WA sih barangkali, zamannya masih BlackBerry ya, DM gitu ya, BM gitu ya. Tahun berapa tuh dok berarti ya? Tahun 2004 gitu, pulang dari sana 2004 terus diajakin. Buat aku sih menyenangkan gitu. Beda lah sama TV, dimana kalau TV itu kan kita harus dandan ya gitu ya. Kalau itu kan kita yang penting suara kita, walaupun kita juga belajar ternyata rasa di dada apa tuh bisa ketahuan dari suara kita. Jadi kita kalau dalam keadaan sedih, walaupun gayanya mau dibikin ceria, orang bisa tahu lagi nggak asik ya gitu. Berarti emang dokter dari dulu suka banget ngomong ya? Betul. Karena dulu dokter juga waktu itu pernah jadi abang none ya, ikut abang none ya? Betul. Pernah jadi pemenang ya dok ya? Betul. Nah, gimana tuh dok ceritanya? Udah lama banget tuh ya, tahun. Itu udah jadi penyiar atau? Oh enggak, itu malah sebelum. Jadi sebelum. Jadi itu masih kuliah di kedokteran, belum jadi dokter juga. Belum jadi jadi sebetulnya dokter juga. iya, tahun 90. Ya umur juga baru 20 tahun waktu itu gitu ya. Terusnya diajakin. Nah gini, kita kalau udah ngikutin acara kan pasti pengen menang dong. Ngapain lu capek-capek gak pengen menang gitu kan ya. Alhamdulillahnya menang ya dok ya? Alhamdulillahnya menang gitu kebetulan. Waktu itu berarti karantina gitu-gitu juga tuh ya dok ya? Kalau abang none alhamdulillahnya gak karantina. Kalau karantina pasti gak menang. Karena pasti gak dikasih. Gitu. Kebetulan orang keluarga saya masih keluarga yang ketat. Itu juga waktu itu pas ikutan keluarga gak tahu. Jadi kalau orang lain itu diantar sama orang tuanya, aku tuh ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet. Tapi menang alhamdulillah ya. Pas sudah menang ketahuan, jadi mau gak mau ya. Dan alhamdulillahnya menang jadi ya, direstui kali ya dok ya. Nah waktu itu tuh pas nggak ada karantina, terus dokter apa aja tuh yang dipelajarin dari abang none itu, terus sambil juga belajar jadi Sebetulnya dokter sih juga. kalau bicara mengenai apa yang dipelajarin itu untuk menang ya pasti sejarahnya Betawi lah ya, itu sih standar lah, orang bisa ngapal semua, apalagi zaman sekarang ada Google tinggal buka aja apalah gitu ya. Sebetulnya yang aku pelajarin di sini adalah yang paling penting adalah bahwa kita berkompetisi itu tapi nikmat gitu loh. Kita belajar banyak dari sana bagaimana berkompetisi dengan cara yang fair. Nah, terus kemudian kebetulan juga di sana waktu itu sempat ada juga yang ketahuan curang, langsung kemudian dia di drop gitu ya, di blacklist, nggak bisa menang. Padahal orangnya juga cantik, bagus, padahal buat apa pakai curang gitu. Di sini kita belajar banyak. Mungkin orang lihatnya cuman pemilihan, tapi pemilihannya banyak ceritanya. Dan kalau di abang none itu
Muka boleh cantik gitu loh, tapi kalau nggak ada isinya nggak bisa. Muka boleh cantik, kalau attitude-nya kurang nggak bisa gitu. Karena kan kita betul-betul budaya Betawinya tuh dihitung banget Jadi gitu. benar-benar belajar banget ya mengenai attitude, mengenai segala macam. Itu keganggu nggak dok sama perkuliahan kedokterannya? Kan kedokteran pusing banget tuh ya dok ya. Terganggu sih enggak Nggak sebetulnya. terganggu ya. Karena kan biasanya ngambilnya itu sengaja mereka ngambilnya Sabtu Minggu pas libur gitu. Cuman yang pas terganggu itu adalah waktu pas mesti ngumpet-ngumpetnya. Dan waktu Ngumpet-ngumpet pas gimana tuh, menang Dok? itu bingung karena zaman dulu tuh ada kan zaman dulu masih koran ya. Iya. Kalau sekarang sih udah nggak main koran kali ya. Ada yang namanya Pos Kota tuh yang kalau udah ada kan Jakarta Pusat. Jadi dia pasti kasih fotonya dan segala macam dan setelah aku udah bingung ini pasti kelihatan gitu. Akhirnya pas udah menang terpaksa harus langsung buka-buka nih menang nih dan udah mesti masuk ke DKI Jakarta. Akhirnya sih dikasih, ya sudahlah mau gimana lagi gitu kan. Jadi bener-bener pas prosesnya dokter bener-bener diem-diem banget ya. Diem-diem. Diem-diem. Karena pasti nggak dikasih kalau pakai izin. Oh gitu, Iya. karena udah fokus kuliah aja gitu. Bukan, orang selalu mikirnya gini kalau zaman dulu nih kan zaman sekarang sih udah enggak kali ya. Iya. Zaman dulu kan mikirnya gini, pokoknya yang berhubungan sama ada artisnya tanda kutip pasti nggak asik gitu. Oke. Nah, berarti selain abis ikut Abang None, dokter juga pernah main film, ya nggak? Bener kan ya? Betul, kalau main film itu lebih ke arah gini, pengennya nanti kalau udah punya cucu gitu ya bisa ngomong gini, nenek punya film loh zaman dulu gitu. Karena pasti ada jejak digitalnya kan. Sekarang aja si filmnya itu masih bisa masuk ke tempat ada yang berbayar lah ya, ini saluran yang berbayar tuh dia udah keluar. Maksudnya pengen itu aja kayak warisan kecil lah sebetulnya. Tapi memang bukan sesuatu yang kemudian bisa langsung diterusin karena saya sendiri ngerasa bahwa main film atau main sinetron itu nggak bisa disambi. Karena dia bisa dari pagi sampai malam gitu ya dan bisa terus-terusan 7 hari seminggu. Jadi nggak mungkin kita nyambi pakai kerjaan yang lain tuh kayaknya nggak mungkin. Itu mau masuk ke dunia film tuh karena udah ikut Abang None kah atau gimana tuh? Sebetulnya waktu dari Abang None terus udah mulai punya nama, udah punya acara TV gitu ya. Kan nama kita udah ada gitu ya. Banyak diajak, tapi waktu itu saya bisa lihat aduh kayaknya baru ngebantuin aja, bukan cuman nggak jadi peran utama gitu. Maksudnya peran cuman pembantu sedikit doang lah, cuman bantuin karena peran dokter gitu. Ternyata bisa tuh. Kita datang dari pagi sampai sore belum diambil lu tetap aja nunggu gitu. Makanya saya cuma bilang teman-teman yang di sinetron tuh hebat-hebat deh, mereka benar-benar sabar dan memang betul-betul ya memang waktunya ya untuk main sinetron. Berarti waktu itu kan filmnya Berbagi Suami, Cika, dan Betul. My Idiot Brother ya? Betul. Itu lawan mainnya siapa aja tuh dok? Ada yang berkesan Kalau juga nggak tuh yang, sama lawan main? kebanyakan sih bermainnya sebagai dokter ya, Oh. kecuali yang Cika. Kalau yang Cika saya tuh barengan sama almarhum Alex Komang. Oh ya pasti banyak lah namanya dia orang teater gitu ya, bener-bener aktor gitu ya. Sementara kan aku kan iya pendatang baru buat lucu-lucuan, pokoknya punya gitu ceritanya. Gimana dia ngajarin aku, oh gini loh mestinya, oh gini loh ngegali emosi dan lain-lain gitu. Tapi memang bukan sesuatu yang nggak mau diseriusin, tapi butuh waktu banyak untuk bisa serius di bidang itu. Berarti emang dokter suka ya untuk mengeksplor berbagai macam industri, radio, film, Abang None. Kalau radio sama TV yang dua-duanya bentuknya presenter sih masih kayaknya sejalan. Begitu film lompat jauh tuh, makanya kadang-kadang kayaknya nggak terkejar deh kayaknya. Nggak bisa kan kita pegang semua, tidak mungkin lah gitu. Sempet belajar juga dulu nggak sih dok? Enggak, semua benar-benar trial error, pokoknya learning by doing betul-betul. Jadi ya kalau zaman sekarang mungkin ada sekolah presenter macam-macam gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada. Jadi kita lihat dari salahnya orang, salahnya kita. Jangan ngulang salahnya orang. Jadi kalau orang MC gitu yang pengen MC yang hebat-hebat gitu, dilihatin oh gitu dia ngomongnya, oh gitu ya. Jadi benar otodidak ya. Betul. Dari mulai dari penyiar radio juga itu belajar betul, tapi sendiri. ya memang banyak salahnya dong. Pasti kebentur-benturnya banyak dong dengan sendirinya ya. Berarti semuanya belajar dari pengalaman dokter juga ya. Betul. Oke. Kalau dokter nih di kedokteran sendiri waktu itu ngambilnya jurusannya di kedokteran mana tuh dok? Jadi gini, saya ngambil dokter umum, terus kemudian saya dapat beasiswa, ya apply lah ya pasti ya, ikutan lah gitu dapat beasiswa. Kemudian saya ngambil di bidang adiksi. Jadi adiksi tuh bicaranya tuh bukan cuman nafsa ya, bukan cuma narkoba. Ada alkohol, ada rokok. Cuman kalau di Indonesia itu kayaknya nggak jalan kalau yang rokok apalagi ya. Kalau alkohol kita nggak terlalu punya masalah barangkali. Tapi kalau yang namanya narkoba, jadi sekarang tuh banyak kan berhubungannya sama narkoba. Kalau praktek tuh ya prakteknya untuk pasien-pasien narkoba. Karena kalau pasien rokok atau pasien alkohol ya
Kalau rokok orang nggak ngerasa sakit kan, orang ngerasa bahwa ya oke lah, namanya kebiasaan gitu. Tapi sebetulnya kita udah nganggapnya sakit. Kalau di negara yang maju sih merokok itu ya sakit orang sebetulnya sampai ketergantungan gitu ya, adiksi dengan rokoknya. Jadi berangkat dari kuliah di dokter umum langsung ngambil S2-nya di narkoba dan adiktif itu tadi. Adiksi, ya. Adiksi itu tadi. Nah, di pertama yang jurusan kedokterannya di mana dok waktu pas S1? Ngambilnya di FK Trisakti. Oh, di Trisakti. Kemudian kalau yang adiksinya itu saya dapat scholarship untuk ke London, ke UK. Oh, di London ya. Nah, ngomong-ngomong soal adiksi nih dok, sama nggak sih penyakit adiksi yang kita terima kalau misalnya kita adiksi sama gadget atau anak-anak muda sekarang nih adiksinya tuh sama medsos gitu. Itu sama nggak sih dok penyakit adiksi itu? Kalau sama game itu udah dimasukin tuh sama WHO tuh dimasukin bahwa orang-orang yang adiksi sama game itu dimasukkan ke dalam penyakit yang namanya adiksi tadi. Tapi kalau bicara sama media sosial, nah mesti dihitung lagi sebetulnya. Kan mesti dihitung seberapa jam dia aktif, terus kemudian kalau sampai dia berhenti, apakah ada kejiwaan yang muncul, gangguan kejiwaan, masih mesti dihitung sebetulnya. Kenapa tuh dokter awalnya milih jurusan narkoba? Awalnya itu karena lagi banyak-banyaknya yang pakai putau. Jadi waktu saya selesai sekolah kedokteran, terus mau kan saya sempat ngambil di bagian jiwa. Nah di bagian jiwa itu masuk ke sana tuh sebetulnya adiksi di sana. Nah lagi banyak-banyaknya orang yang pakai putau. Waktu itu kepengen ngebantu, bisa bantu, kayaknya cuma separuh yang ngebantunya. Terus tiba-tiba ada yang buka scholarship gitu, terus saya lihat kayaknya di Inggris tuh udah lebih maju. Jadi terus kemudian saya apply ke sana. Katanya nih dokter memilih profesi ini karena ibunda, benar nggak sih dok? Iya betul karena sih ibunda sebetulnya. Dokter. Katanya dokter menyebut ibunda dokter tuh sebagai pahlawan. Kenapa? Pasti semua orang melihat ibunya, ya namanya juga ibu ya. Ini madrasah pertama deh kayaknya ya gitu ya. Kayaknya melihat ibunya pasti adalah orang yang dikagumin lah, sosok dikagumin. Tapi ibu saya kebetulan orang yang tergila-gila baca. Jadi sekarang aja di usianya 85 ya, yang paling dia pengen tuh adalah ke toko buku. Jadi kalau ditanya mau kemana gitu ya, yang paling dia pengen tuh toko buku karena pengennya baca, pengennya beli buku baca. Padahal kan udah 85, penglihatannya juga udah nggak terlalu bagus, udah pakai kaca pembesar gitu ya. Selain Quran dia baca semua. Saya tuh kalau ngeliat ibu saya, dia baca apa juga dari beternak lele, padahal kan nggak punya lele gitu loh di rumah. Mah buat apa mah? Pengen tahu aja gitu. Kok bisa sih gitu? Kenapa gampang banget sih beternak lele itu? Jadi ibu saya itu adalah orang yang tergila-gila sama membaca. Saya jadinya kemudian kenapa di kedokteran, kalau di kedokteran ceritanya agak beda. Karena ibu saya menganggap bahwa di rumah itu mesti ada yang dokter loh satu. Supaya kalau ada yang sakit, ada yang bisa ngebantu untuk ngedampingin. Kalau ngobatin belum tentu dong, kalau dokter mata lah pastinya ya, kalau sakitnya mata atau gimana. Tapi ada yang bisa mendampingi, jadi kita on the right track lah ceritanya seperti itu. Nah ditanyain sama keluarga gitu, anak-anaknya semua kayaknya nggak ada yang mau. Terus aku cuma bilang, iya oke deh nggak apa-apa. Kalau belajar itu kan gini, kalau kita nggak tahu gimana mau cinta gitu sama ilmunya. Jadi ya kita belajar dulu dong, mau tahu suka apa nggak suka kalau udah kecemplung ke dalam gitu kan. Jadi bisa dibilang kenapa dokter menjadi dokter juga karena ibunda juga ya? Iya. Karena walaupun kalau ditanya awalnya mau jadi apa, saya tuh lebih seneng matematika sama fisika daripada biologi. Saya tuh tergila-gila sama angka. Jadi saya tuh suka banget sama angka. Saya tuh yang kalau suka kata teman-teman saya suka rada gila nih lama-lama katanya. Karena saya tuh kalau misalkan belanja di supermarket tuh sambil masukin tuh saya sambil ngitung. Saya demen aja gitu. Jadi kalau misalkan masuk ke kasir saya udah tahu tuh angkanya sekian kira-kira. Saking saya demen aja bermain sama angka gitu. Tapi waktu di kedokteran ya logika tetap dipakai kan dengan sendirinya. Tapi angka itu tidak terlalu banyak. Kalau buat saya tetap akhirnya gitu ya, saya membuktikan bahwa ilmu apapun ceritanya gitu ya, tidak akan menyenangkan kalau kita tidak menguasai. Jadi sebetulnya explore aja lebih jauh gitu. Belum tentu loh bidang yang satu nggak cocok buat kita kalau kita belum tahu lebih jauh bidang itu. Dan akhirnya saya cinta kan sama kedokteran saya yang bikin saya bisa ngomong banyak di bidang ini. Kalau sosok ibu
kepada dokter waktu pas masa kecil tuh gimana sih? Apakah emang dibimbing untuk menjadi dokter yang sekarang ini? Dokter bisa jadi kayak gini karena enggak gitu sih didikan sebetulnya. ibu. Ibu saya itu anaknya banyak. Dan ibu saya itu, saya tuh ingat banget waktu zaman saya masih umur-umur 5 tahun, kebayang 5 tahun ya. Zamannya Rumah Sakit Fatmawati itu, tuh bentuknya tuh masih kayak hutan. Maksudnya bukan jadi kayak besar banget, belum ada jalanan kemana-mana gitu. Kalau sekarang kan udah rame banget gitu ya. Sekarang kalau inget tuh saya umur-umur 4-5 tahun diajakin jaga malam sama ibu saya. Karena ibu saya nggak ada yang pegangin di rumah. Ibu Terpaksa dokter dia juga jaga ya? malam, dibawa semua anaknya tiga-tiganya. Anaknya perintilan begitu. Kita inget banget kalau malam-malam tuh serem banget tuh di antara selasar-selasar. Ya kebayangan rumah sakit zaman dulu tuh gimana sih gitu ya. Jadi kemudian ibu saya ngurusin banget, nggak bisa karena anaknya terlalu banyak. Tapi kita ternyata ya bisa kelihatan dari 6 anaknya, makin ke bawah anaknya itu ya ternyata yang lebih mandiri yang sebelah atas, karena makin susah kita makin ngerti, oh ibu kita tuh susah loh. Anak tuh ngerti banget gitu jadinya. Jadi sekarang saya juga belajar, kalau kita ngasih terlalu mudah kepada anak kita nggak belajar gitu loh. Sebetulnya kita belajar dari semua yang sulit, bukan semua yang mudah. Kalau berarti kalau peran dokter sendiri sama anak-anak dokter gimana nih? Kan udah pada gede ya dok ya anak-anaknya. Ada yang gede, jadi ada yang udah kuliah, tapi ada yang masih SD. Jadi emang agak jauh nih Oh gapnya. jauh banget ya Betul. jaraknya. Yang 2 kuliah nih, yang perempuan-perempuan, sementara yang laki yang kembar tuh masih SD kelas 5. Anak saya merasanya anak saya itu masih terlalu mudah. Tapi saya pengennya gini, waktu itu kan saya nggak selamanya ibu saya bisa mendampingi, ayah saya mendampingi. Saya pengen saya bisa mendampingi mereka. Tapi yang paling garis bawah, yang paling penting adalah anak saya mesti happy. Orang tuh belajar tuh mestinya happy. Jadi kalau belajar tidak menyenangkan, kesian. Berarti either sekolahnya yang salah atau bapak ibunya yang salah, neken banget gitu. Jadi harusnya menyenangkan. Jadi saya tuh gini, anak saya happy dulu, baru anak saya berprestasi, bukan dibalik-balik. Berarti ada nggak pengalaman waktu pas ibunda dokter ngerjain ngasih tahu atau ngajarin dokter yang dokter praktekin juga ke anak dokter? Yang paling penting barangkali cinta sama membaca. Kita kan diajakin suruh ikro ya. Nah, mau sekarang barangkali dulu kita punya majalah, punya koran. Sekarang kita kan baca juga sebetulnya, tapi bentuknya e-book barangkali ya. Nah, itu juga barangkali yang kita sekarang nih literasi kita nggak terlalu baik nih orang Indonesia nih. Kita baca cuma baca judul, kita nggak pernah baca sampai dalam. Kita demen banget sharing segala macam, yang kita baca cuma judulnya, yang kita nggak tahu sebenarnya isinya apa. Dan sekarang banyak sekali kemudian jurnalis nih yang bermain dengan judul. Judulnya bombastis banget ya gitu ya. Tidak menyangka ada apa begitu ya. Ternyata isinya yang bagus sebetulnya isinya nggak ada, tapi sementara orang yang sharing itu udah mikirnya kemana-mana. Belum kalau dari judul itu orang menarik kesimpulan dan menulis pakai kata-katanya sendiri, itu kan menyeramkan. Itu barangkali yang saya belajar banget. Makanya saya juga bilang, oke, dikatain kan udah dikatakan kok di Islam suruh ikro, suruh baca dulu gitu, baca tapi jangan cuma depan-depannya aja, semuanya yang rapi. Nah, tadi dokter bilang anak dokter ada yang masih kecil juga ya dok ya. Gimana nih dok lagi pandemi kayak gini dokter ngontrolnya nih supaya mereka jaga kesehatan? Sebetulnya anak-anak yang kuliah juga di rumah kan, yang kuliah semua juga online ya, jadinya semua di rumah. Pandemi itu mengekang kita, banyak sekali yang kita nggak bisa kerjakan karena pandemi. Tapi di sisi lain pandemi itu mengajar kita banyak juga. Dari mulai kita menghargai semua hal-hal kecil, dari mulai menghargai kalau saya ngeliatnya tanaman aja sekarang, barangkali bisa lihat tanaman sekarang lagi booming banget kan. Padahal dulu itu dari awal kita selalu bilang cara untuk menghilangkan stres yang paling baik adalah bercocok tanam sebetulnya. Tapi kan nggak ada yang menggubris gitu kan. Tapi kan sekarang tiba-tiba orang mengerti, oh itu cara menghilangkan stres yang paling baik dan paling murah sebetulnya. Ya jangan ambil yang puluh-puluh juta ya, kan nggak perlu yang puluh-puluh juta. Sebetulnya kita bertanam dan bertanam berhasil itu tuh tiba-tiba ada endorfin tuh yang bisa keluar dari tubuh kita. Jadi senang kita sebetulnya ya. Terus banyak lagi, termasuk barangkali kedekatan sama keluarga. Yang tadinya barangkali kita nggak bisa sholat bareng, makan bareng gitu ya. Sekarang kan lebih banyak yang bisa kita kerjakan. Makan malam itu selalu sekarang barengan gitu di rumah. Harus barengan. Iya. Harus di meja makan. Betul, sholat maghrib itu sekarang selalu keseringan, hampir setiap hari kita bisa bareng-bareng. Kecuali kalau ayahnya telat. Tapi itu pun juga jarang gitu loh sekarang. Banyak banget yang kita dapatkan dari pandemi. Banyak banget. Jadi kalau melihat pandemi itu pasti ada pelajaran yang kita dapatkan.
Hayo bersyukur gitu loh. Ada positifnya yang kita dapat dari semua yang negatif. Kalau ditanya hidup lebih susah, ya pastilah itu mah sama-sama kali semua susah ya hidupnya. Ya, betul. Jadi gimana cara dokter mengajarkan ke anak-anak kalau kita harus happy nih walaupun lagi situasi kayak gini gitu. So far sih memang pada dasarnya ya mereka sih orangnya asik-asik aja gitu ya. Dan kemudian kita memang banyak yang kita kerjakan barengan di rumah. Kita punya cerita yang namanya movie night. Kita nonton film yang filmnya film mereka sih kebanyakan biasanya ya. Kalau kamu tanya film yang saya nonton tuh, tapi kalau zaman-zaman yang bioskop masih ada, saya tuh lebih hafal film anak kecil daripada film orang dewasa. Karena saya nggak sempat nonton kalau yang itu. Kalau yang sama anak-anak kan pasti mau nggak mau nonton. Jadinya mereka yang milih gitu, mereka boleh bikin popcorn sendiri, udah bisa masak sendiri kan ya, udah umur 10 tahunan gitu ya. Boleh deh gitu. Ada malam-malam di mana kita boleh apa lagi bisa banyak gitu. Jadi aturannya agak longgar sebetulnya. Itu aja udah bisa menyenangkan sebetulnya. Anak-anak itu nggak terlalu susah loh dibikin senengnya. Nggak mesti harus gini. Yang banyak syarat kan orang dewasa sebetulnya. Betul. Berarti bagaimanapun caranya di rumah tuh harus tetap happy, harus tetap lakukan apapun yang bisa bikin kita happy gitu ya. Betul, Dok. dan kadang-kadang yang mesti diingetin gitu sama anak kita. Kita ini di posisi yang jauh lebih baik. Banyak orang yang lebih susah loh daripada kita. Jadi jangan cuma melihat dari susahnya aja. Banyak loh kenikmatan yang kita punya gitu. Pernah gak sih dok anak-anak tuh kayak protes gitu, kenapa sih aku kan mau main atau gimana gitu? Aku sih ngasih main ya, maksudnya gini, kalau di rumah itu kan sekarang sih rumahnya agak lumayan besaran dikit deh. Sebelumnya rumahnya kan kecil banget. Aku tuh nggak punya barang di rumah. Mereka boleh main bola dalam rumah. Jadi aku mendingan aku tidak punya barang, aku singkirin semua ke gudang, dibikin sekosong-kosongnya, silakan main. Kan memang harus ada jalan keluarnya dong, berarti ya mau tidak mau aku yang ngalah gitu, dan nggak masalah juga kok. Jadi bagaimana ngebuat si rumah ini benar-benar nyaman buat anak-anak dokter. Gimana caranya bikin mereka senang gitu. Terus kemudian banyak yang kita kerjakan sama-sama. Kita udah biasa tuh main ludo bareng, main kartu bareng. Walaupun ludonya udah di gadget ya, udah bukan yang modelnya gimana, tapi kan tetap aja bisa gitu kan. Ayah-ayahnya ikutan, kadang-kadang neneknya ikutan. Berarti di tengah kesibukan dokter yang sehari-hari nih, anak-anak suka protes atau gimana? Sekarang yang suka protes gini kan, karena pandemi itu agak slow ya. Aku kan tadinya kan keluar kota itu sering banget ya. Seminggu tuh bisa 2-3 kali keluar kota. Nah tiba-tiba sekarang sama pandemi, bayangin udah setahun lebih tidak naik pesawat gitu. Yang tadinya seminggu beberapa kali gitu kan ya. Nah anak-anak tuh kayaknya menikmati banget. Jadi kalau saya keluar rumah tuh ngomong gini, atau pulangnya sampai ketemu maghrib tuh hampir nggak pernah kan ya selama setahun ini. Kalau sampai kelewat maghrib aja mereka langsung protes, kok mama pulang sampai malam sih gitu. Padahal dulu itu tuh biasa banget sebetulnya. Karena di rumah terus juga mungkin ya mereka nungguin mamahnya. Gimana nih dok, hal-hal tentang COVID yang harus diwaspadai yang paling penting? Kalau saat ini ya sebetulnya kan udah makin banyak orang yang divaksin. Sebetulnya yang paling penting adalah jangan longgar 3M-nya. Kenapa jangan longgar 3M? Karena waktu disuntik pertama kali itu kita nggak kemudian langsung tiba-tiba kebal. Ini bukan magic loh. Vaksinasi itu nggak magic sebetulnya. Vaksinasi itu cuma bisa melindungi dan nggak sampai 100%. Jadi berarti masih bisa sakit? Ya iyalah masih bisa sakit. Terus ngapain divaksin dong kalau masih bisa sakit? Betul, tapi kalau kita nggak divaksin, kita masih kemungkinan berat masuk ICU atau barangkali kehilangan nyawa. Sementara kalau udah divaksin, kalaupun kita kena sakitnya, kita tuh nggak akan berat, kita dapatnya ringan-ringan aja. Kalau penyakitnya cuma ringan-ringan aja, nggak masalah dong buat kita. Kayaknya yang mesti diingetin terus adalah 3M-nya jangan longgar. Walaupun vaksinasi sudah mulai banyak yang dapat ya. Apalagi vaksinasi baru sekali. Tadi aja nih baru aja pas mau kesini nih ya. Ada yang nanya, dok saya baru divaksin kemarin. Berarti udah bisa buka masker dong? Ya enggak lah, gimana bisa buka masker saya bilang. Jadi pandangan dokter tentang vaksin tuh gimana sih? Apakah kan banyak nih orang-orang yang bilang vaksin tuh bahaya atau gimana? Gini deh, vaksin itu Dok? bukan sesuatu yang baru. Iya kan, kita udah hidup dengan vaksin ini dari nggak tahu dari kapan, dari zamannya pertama kali kita kalau ngomongin bayi ya, begitu brojol keluar udah langsung tuh hepatitis ya, BCG ini langsung. Betul. Apalagi semua ibu-ibu muda nih, Mahmud nih ya ceritanya nih ya, tahu banget tuh anaknya begitu udah ngelahirin apa aja yang mesti dikejar gitu, berhubungan dengan imunisasi. Terus kenapa sih vaksin COVID ini dipermasalahkan? Betul, yang tadinya barangkali orang, kan bikin vaksin itu biasanya harusnya berpuluh-puluh tahun. Kenapa sekarang cuma setahun bisa kelar? Pasti vaksinnya ngasal gitu kan ya. Betul. Coba dilihat lagi dengan benar. Pertama yang paling yang jelas ya. Sebetulnya kita itu udah belajar banyak dari MERS
dari SARS. Ini yang sekarang nih SARS-CoV yang kedua. Nah, jadi kita sebetulnya tuh udah separuh jalan nih sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu potong kompasnya adalah di perizinan. Yang tadinya perizinan itu harusnya ngantri, kan harusnya ngantri. Jangan salah, kita masukin sekarang, kita belum tentu dipanggil tahun depan gitu. Nah sekarang berhubung COVID-19, kita nggak ngantri, langsung tuing lompat lagi. Berarti itu jawaban kenapa vaksin cepat. Cepat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikasih izin juga gini. Pokoknya udah aman. Nah, overlapping nih, yang satu tahap ke tahap kedua ke tahap ketiga. Kalau ada yang bilang tahap 3 kan belum selesai. Yes, emang belum selesai. Karena kita belum tahu. Kita nyuntik sekarang, kita mesti nyuntik lagi berapa lama. Kan kalau misalkan DPT itu setahun atau misalkan flu itu cuma setahun, typhoid itu cuma setahun sekali. Jadi berarti kalau tahun depan ya mesti suntik lagi. Nah, kita belum tahu tuh, nggak sampai situ kita. Kita masih belum tahu. Nanti ini setelah vaksin yang sekarang, kita vaksin lagi berapa lama sih? Itu yang belum kejawab. Makanya vaksin tahap ketiganya itu belum selesai. Cuma itu sebetulnya. Sama jangka panjang, efek jangka panjang. Sebetulnya kalau efek-efek yang serem-serem itu ya, efek samping yang serem-serem itu keluar biasanya tuh di awal-awal, bukan di ujung-ujung. Nah kalau mengenai efek samping itu, berarti kalau vaksin tuh pasti ada efek sampingnya pasti kan? Pasti ada, ya? Tapi efek sampingnya kan model efek sampingnya gini, berat apa ringan. Kalau barangkali ada yang nanya gini, kenapa kita ngambilnya Sinovac duluan gitu ya, yang kan punya China tuh bla bla bla. Karena dia itu pakai cara yang paling konvensional. Nih virus semua utuh, dilemahin gitu ya, dimatiin, dimasukin. Udah gak bisa berkembang pokoknya ya, udah dimasukin. Jadi itu yang paling konvensional. Pertama kali kita punya vaksinasi cacar gitu ya, tuh Edward Jenner tuh dia pertama kali tuh dia bikinnya kayak gitu. Sementara kalau yang lain tuh macem-macem, caranya baru-baru. Kita nggak ngambil itu yang pertama. Yang kedua, ternyata si Sinovac itu efek sampingnya paling kecil, 0, udah 0, bayangin. Kalau yang lain masih ada angka 1 sekian. Nah, dan kalau ditanya efek sampingnya apa sih? Tadi kalau nyuntiknya nggak terlalu pas, kan harusnya di otot. Kalau kena ke lemak, ntar tadi ada udah protes, banyak yang suka nge-DM saya kan, kok pegel ya, kok begini ya, kok begini. Oke, kalau nyuntiknya nggak pas banget gitu ya, nanti pasti ada bengkaknya, ada sakitnya, ada meriangnya. Nanti juga ada nih, ada kan 2 kali suntik. Suntik pertama biasanya nggak banyak permasalahan. Suntik kedua tuh yang suka pada meriang nih rasanya. Yes, karena di suntik kedua itu sebetulnya antibodi kita lagi terbentuk banyak banget. Pernah dengar kan yang kayak gini nih, anak kecil kalau diimunisasi nggak usah takut kalau demam. Yes, karena waktu demam itu sebetulnya antibodi sedang terbentuk. Jadi untuk bahaya dan enggaknya vaksinasi itu aman ya dok ya? Aman, kalau nggak mungkin disuntikan. Walaupun Kebayang ada gak efek sih samping ya dok? Yang disuntikan pertama kali itu untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu terbatas. Masa sih kita mau ngambil resiko di tempat tenaga kesehatan? Iya kan? Betul. Kalau masalah halal atau enggaknya nih soal vaksin, ini kan lagi banyak banget nih dok yang bilang. Saya tuh halal agak bingung ya, sebetulnya. Kok masih ngerepotin halal apa enggak, sementara MUI udah bilang halal. Kecuali kita nggak percaya lagi sama MUI, kan nggak mungkin dong gitu. MUI kan adalah badan yang kita pegang gitu, dan mereka udah langsung terbang ke sana lah sebetulnya. Jadi karena MUI aja udah bilang halal ya vaksinnya, jadi nggak perlu khawatir. Nah kalau untuk abis vaksin nih dok, kan ada efek sampingnya kayak tadi meriang gitu, itu lebih baik tuh boleh langsung kerja kak atau lebih baik istirahat dulu? Sejak kan aku udah vaksin ya, aku udah 2 kali vaksin nih kebetulan sama suami. Kita beda-beda nih ceritanya nih. Oh iya, gimana jadi tuh, Dok? aku tuh termasuk yang pakai cara ngantuk, dia nggak ngantuk. Tapi kemudian dia pakai acara meriang-meriang, aku nggak terlalu tuh meriangnya gitu ya. Tapi pada dasarnya meriangnya itu nggak bikin kemudian kita nggak bisa kerja. Jadi kalau kita ditem gitu ya, diambil temperaturnya masih dalam suhu normal. Cuman kita aja kalau ngomong tuh nggak enak badan, my body is not delicious katanya, pokoknya rada-rada nggak enak badan gitu pokoknya. Tapi kalau ditem diapain nggak ada apa-apa sebenarnya, masih bisa kerja, nggak pengaruh sih kalau untuk bekerja sebetulnya. Jadi menurut dokter lebih baik ya udah nggak apa-apa lakuin aktivitas kalau saya normal gini, aja, kalau memang ngerasa ngantuk banget ya udah mendingan tidur. Karena ada sekali temen gitu ya yang sampai ngantuk banget dan dia dalam keadaan nyetir, akhirnya berhenti di tol. Karena udah ngantuk banget nggak bisa. Kalau yang udah kayak gitu ya mendingan di rumah aja nggak apa-apa gitu. Berarti jawabannya tergantung masing-masing Betul, individu beda-beda ya dok? nih, tiap-tiap orang tuh beda-beda ceritanya gitu. Oke. Nah balik ke yang tadi nih dok, masalah hoax, masalah yang pesan-pesan yang kita cuma baca di awal-awal aja. Nah ini kan banyak banget nih hoax mengenai vaksin di media sosial, di WhatsApp apalagi. WhatsApp kan banyak ya lansia-lansia misalnya mama, papa pada ngebaca tuh kadang langsung percaya aja tuh dok. Gimana tuh dok?
Ternyata katanya yang sering percaya langsung ditelan katanya orang-orang yang udah umurnya di atas 50 Nah, tahun iya, katanya. itu dia, Gitu ya. Karena kalau yang muda-muda ternyata lebih pinter katanya. Mungkin udah kebanyakan baca juga barangkali. Tapi makanya kita nih yang muda-muda barangkali kamu Deng katanya atau siapalah semua yang muda-muda ya. Mesti udah barangkali bantuin yang tua-tua yang barangkali juga sumbernya terbatas. Mereka baca cuman dari WA group doang. Nah, WA group itu kan gini, yang penting sharing, bukan kan harusnya gini, sharing yang penting, dibalik yang penting sharing, jangan dong gitu kan ya. Jadi kalau bisa nih yang tua-tua ya diajarin gini loh, yang benar tuh seperti apa. Apa hoax yang paling kamu ingat mengenai vaksinasi? Bahaya, vaksinasi bahaya untuk tubuh Udah karena pasti, dimasukin virus gitu kan. betul, udah pasti gini, kan bahayanya di mana? Yang dimasukin itu adalah virus yang udah nggak bisa berkembang biak, udah nggak bisa. Udah mati gaya tuh si virusnya gitu. Jadi kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, kalau orang lagi dalam keadaan sakit aja nih, dia sakit barangkali dia sakit udah dapat COVID, kita nggak tahu, dia disuntik juga. Dia bikin apa di dia? Nggak bikin apa-apa. Si vaksin tuh nggak bikin apa-apa, tidak bisa bikin apa-apa lagi. Dah selesai. Kecuali antibody itu tadi. Nah, dia bisa cuman bikin antibody kita nambah. Waktu antibody terbentuk itu tubuh pasti ada bereaksinya. Yes, memang ada bereaksi. Tapi beda-beda. Ada yang kerasa, ada yang nggak kerasa sebetulnya. Nah, balik lagi tadi ke lansia nih dok. Berarti tugasnya anak muda untuk memberitahu juga ya? Tugasnya anak muda. Kenapa tugasnya anak muda? Gini ya, ini saya akan kasih gambaran yang barangkali ada angka-angkanya, nggak apa-apa juga sih ya, sekali-sekali ya Shell ya. Gini, ternyata ini ada data yang paling jelas banget. Yang sakit, ini berhubung saya tuh tiap hari Rabu tuh ada acara dengan Satgas COVID. Yang kita ngomongin COVID dalam angka. Kita ngomongin data semua yang udah masuk. Kalau ditanya, perempuan sama laki-laki, banyakan mana yang kena COVID? Laki-laki. Masuk akal sih, karena laki-laki itu kan ternyata gitu kan ya banyak yang lebih kerja dong, perempuan ibu rumah tangga. Masuk akal ya, oke. Yang kedua, laki-laki sama perempuan lebih banyak mana yang meninggal? Laki-laki juga, 1,4 kali yang laki-laki. Tapi yang paling nyakitin adalah yang kena paling banyak itu umurnya umur produktif. Dari umur 20-an sampai umur 46-an. Masuk akal juga dong, Masuk kerja akal. nih kan, angkatan kerja. Tapi yang meninggal paling banyak adalah orang tua. Jadi kamu mesti mengerti, yang kena banyakan yang muda kebanyakan ringan. Kebayang gak sih Sel ya, kalau kamu umurnya di bawah 30, kamu umurnya berapa? 25. Yes, kalau kamu umurnya 25, kan kamu 0 sampai 30 tahun, anggap 1 nih kemungkinan meninggalnya nih ya. Begitu umur kamu di atas 30 tahun, sampai umur 40-an, itu langsung naik 2,5 kali kemungkinannya kalau kena COVID meninggal. Jadi fatalistiknya itu langsung lompat. Begitu di atas 45-an, kamu di atas 45, 46 ke sana, kayak aku nih sekarang aku di umur 50, dibuat aku bisa 8,5 kali bisa meninggal dibanding kamu. Fatalitas. Tapi di atas umur 59 hampir 20 kali. Jadi kita hati-hati nih, jangan sampai kita bawa virus nih, kita yang muda-muda bawa virus sampai rumah, ibu kita yang umurnya 55 kena. Kitanya cuman pilek-pilek sebentar, panas-panas ya 2-3 hari selesai, ibu kita bisa masuk ICU. Jadi kalau kita sayang sama keluarga, jadi gini, vaksinasi itu bukan cuma untuk kita. Yang paling penting adalah untuk keluarga kita. Oke, ingat ya, vaksinasi bukan untuk kita tapi untuk keluarga juga. Yang kita sayang. Yang ya. kita sayang. Oke, gimana nih dokter, udah vaksin belum? Kalau dokter sini dari tadi kita udah ngomongin 2 kali vaksin dan dua kalinya juga udah lewat 2 minggu lebih. Jadinya maksudnya kalau hitung-hitungan aku tuh udah mulai punya antibody nih gitu sekarang. Gimana nih dokter? Dokter udah pernah vaksin nih. Gimana bisa ngomong kalau vaksin nggak bahaya loh gitu? Atau Ya pengalaman ini dokter udah masih sendiri? ada di sini kan. Aku suka ngomong begini nih, gini-gini deh. Kalau ngeliat aku masih baru sebulan 2 bulan, kamu lihat aja Kang Emil. Nah, Pak Ridwan Kamil itu adalah salah satu orang sukarelawan yang ikutan di 1.640 orang, yang 1.620 orang yang ikutan di pertama kali kan, batch yang pertama. Yang kita masih bikin tahap 3-nya kan, pokoknya relawan gitu, sukarelawan kita suntik pakai vaksinasi Sinovac yang pertama. Nah, ada 1.600-an orang nih, salah satunya adalah Kang Emil. Nah, itu lihat aja dia masih asik-asik aja, masih keren-keren aja. Dan 1.600 sekian orang itu tidak ada yang ceritanya apa-apa. Kalau berkaca dari saya mungkin telat kali, berkaca dari mereka itu udah masuk 6 bulan. Gitu. Oke, balik lagi nih ke Dokter Lula Kamal.
tadi kan kita bicara dokter udah pernah jadi penyiar radio, udah pernah jadi dokter juga, udah pernah jadi aktris juga. Ini nih dari sekian banyak profesi dan bidang yang dokter geluti, dokter paling suka dan paling senang sama bidang yang mana nih, Dok? Sebetulnya yang paling menyita waktu sebenarnya sih yang di TV ya, kan TV, radio gitu ya. Sebetulnya kalau ditanya mana yang paling suka, saya cuma bisa bilang bahwa semuanya itu saya suka dan mereka itu menyeimbangkan hidup saya. Kalau kamu bicara sebagai dokter, orang yang datang ke kamu itu adalah orang yang lagi sakit. Ceritanya nggak cerita senang dong, cerita sedih kan. Kalau udah sembuh doang dong baru seneng, ya nggak sih? Dan kalau udah sembuh orangnya balik nggak? Ya enggak lah. Kalau udah sembuh ya udah dong gitu kan ya. Nah di sisi lain di dunia yang namanya yang gemerlap tadi gitu ya. Nah itu ceritanya adalah orang yang bahagia, ketawa, senang gitu. Yang walaupun belum tentu juga sih semuanya dalam keadaan senang ya. Jadi kalau buat saya, apa yang kita lewatin itu menyeimbangkan hidup kita, mengisi hidup kita. Berapapun umur kamu gitu ya sebagai perempuan, apa yang kamu lewatin itu ada jadi pelajaran buat kamu mengisi hidup kamu. Makanya ayolah, coba aja sebanyak-banyaknya. You'll never know kok mana yang pas buat kamu. Kalau kamu gak coba, mana kamu tahu sih? Kan? Ngomong-ngomong soal perempuan nih dok, tadi coba aja semuanya segala hal gimana nih dok? Kalau menurut dokter seorang perempuan harus benar-benar mencoba segala hal. Kita mesti jujur kali ya. Kalau aku mesti jujur barangkali ya. Ini kita mesti jujur bahwa perempuan barangkali mesti jalan lebih jauh untuk membuktikan sesuatu dibanding laki-laki. Kalau misalnya untuk dapat nilai 8, laki-laki barangkali jalannya mesti 10 meter. Nah, perempuan mesti 15 meter nih. Karena selalu dianggapnya perempuan gitu ya. Selalu begitu. Tapi kemudian makin kesini aku juga bisa melihat orang-orang yang kemudian bisa lebih fair. Ngelihat orang itu bukan dari laki-laki atau perempuan atau dari umurnya atau dari apapun, dilihatnya dari kemampuannya. Biar tahu aja buat perempuan semua, nggak ada batasan kita buat kita berkarya, nggak ada batasan umur, nggak ada batasan apapun. Gender itu bukan batasan. Bahwa kita mesti nunjukin kemampuan kita, ya harus dong. Tapi di sisi lain jadi perempuan juga jangan dikit-dikit minta tolong mulu dong gitu. Saya bukan feminis, tapi kalau buat saya kita setara gitu. Jadi saya juga nggak akan minta bukain dong ininya, bawain dong ininya. Enggak, karena saya juga bisa bawa. Kalau saya bisa bawa, saya bawa. Waktu kemudian kadang-kadang malah yang laki-laki lebih gak kuat dari kita. Ya bisa aja kan. Sekarang perempuan-perempuan yang super kuat banyak banget gitu ya pada dasarnya. Intinya sekarang adalah kalau mau disamakan, ya jangan minta dibedakan. Kalau udah mintanya, minta ditolongin, minta diiniin, kan gue perempuan, ya udah susah kalau kayak gitu. Kita sama-sama perempuan tuh mesti punya yang namanya sisterhood gitu loh. Kita sama perempuan udah mesti lebih menghargai. Perempuan sama perempuan jangan cuman bahasanya anak sekarang tuh namanya bici ya, maksudnya udah lebih pokoknya omongnya tuh yang jelek semualah pokoknya ya. Kalau bisa kita perempuan sama perempuan selalu lihat baiknya. Perempuan sama perempuan harus saling menolong sebetulnya. Perempuan lihat bawahan perempuan, perempuan lihat atasan yang perempuan. Mestinya cerita yang baik yang kita bisa dapatkan. Kalau laki-laki punya brotherhood, perempuan mesti punya sisterhood. Kalau untuk sosok perempuan sendiri nih di mata dokter, gimana caranya perempuan-perempuan Indonesia tuh bisa kayak sosok yang dokter ini nih, sosok yang sangat menginspirasi ya? Masing-masing pasti punya ceritanya. Masing-masing perempuan pasti akan berperan. Kalau dibilang mesti kayak Lula, jangan kayak Lula. Kalau bisa lebih dari Lula dong. Lula tuh siapa sih? Saya kan produksi dari zaman yang sebelumnya belum ada internet sampai ada internet. Saya adalah generasi yang melewati hidup saya tanpa ada Google gitu. Sekolah tuh selesai sebelum ada Google gitu kan sebetulnya kan. Nah terus gimana? Ya maksudnya sekarang kalau bisa lebih maju. Gak ada batasan loh buat kita. Yang ngebatasin kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita udah punya mindset bahwa kita cuma bisa segini, ya cuma segitu. Kalau saya cita-cita kan gak bayar ya. Jangan pendek-pendek amat dong. Cari yang tinggi-tinggi banget gak apa-apa, gak masalah. Gak usah minjak bumi. Yang namanya juga cita-cita, gak usah pakai minjak bumi. Kalau Tuhan mau kasih jalan, Tuhan kasih jalan. Tapi gini loh, malu kan minta sama Allah gitu. Kalau kemudian kitanya gak ikhtiar. Kalau jalan di hidup tuh gini loh, minta sama Allah sudah pasti. Karena yang ngasih restu segala macam ridhonya Allah, cuman Allah kan. Tapi ikhtiar dong. Kalau ada 4 orang ikhtiar, 3-nya laki-laki semua nih yang ikhtiar. Kita cuma yang jalannya memble-memble aja gitu ya. Kira-kira kita menang gak? Ya enggak lah. Malu kali. Saya ngomong sama anak saya gini. Malu doa. Cuman doa doang. Nungging-nungging di sholat minta segala macam gitu ya. Kalau kamu gak ikhtiar. Kalau mau lulus ujian, doa udah pasti. Sholat udah pasti.
tapi jangan pakai kemudian nggak belajar. Emang kirain dapat ilham dari mana ntar ngisinya gitu kan? Memang kita siapa? Diistimewakan sama Allah. Begitu kalau saya suka ngomong sama anak saya. Kalau mau nilai bagus, kalau mau lulus, ya belajar juga, ya doa juga lah. Bener gak sih dok, kata-kata kalau misalnya perempuan tuh harus 10 kali lipat lebih banyak usahanya daripada laki-laki Kalau gitu. lebih Gimana tuh, Dok? banyak iya, 10 kali lipat barangkali enggak. Kadang-kadang kita dapat nih orang yang bisa melihat kita bukan sebagai perempuan laki-laki, tapi melihat kita sebagai kemampuan. Nah, kita bisa juga kadang-kadang gini, saya juga mengajak orang semua gitu ya. Coba deh melihat kebaikan orang tuh jangan dilihat, ini dia siapa ya? Baik, tiba-tiba baik. Dia maunya apa ya? Gitu. Coba melihat orang jangan pakai ras, jangan pakai suku, jangan pakai agama malah barangkali ya. Siapapun juga bisa berbuat kebaikan kepada orang lain tanpa agenda sebetulnya. Kalau udah bisa ngelihat ke sana, udah nggak usah. Jadi udah bias gender tuh nggak penting gitu. Nanti ketemu kok lingkungan di mana kita nggak dihitung gendernya. Tapi ada juga bahkan lingkungan-lingkungan yang masih berhitung perempuan Nah, gitu itu kan dia, ya. ya bener, Dok. Apalagi kita pasti gini nanti mesti ada cuti hamil, cuti melahirkan, itu bla 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 sudah pasti ya. Apalagi di dunia pekerjaan ya dok ya. Betul. Nggak apa-apa kok. Kita nunjukin kemampuan kita lebih berat dulu baru laki-laki. Tapi kan nanti kan tetap aja. Kalau kita bersinar akan kelihatan sinar kita. Nggak mungkin ketutupan kok sinarnya. Yang tetap yang namanya berlian tetap berlian kok. Nggak akan ketukar sama batu koral. Pasti. Yang namanya berlian tetap berlian ya untuk semuanya para sahijab sekalian. Nah untuk para perempuan yang mau berkarya nih, balik lagi tadi kata dokter, perempuan tuh harus berkarya, mau cobain segalanya, itu tuh ada batasan. Kalau menurut dokter, kalau untuk umur itu yang berkarya tuh harus, apakah lebih banyak kesempatannya anak muda aja kah, ataukah Gini. bisa juga? Gambarannya gini barangkali ya, bahwa sebetulnya kreativitas itu sama sekali nggak dibatasin sama gender, sama ras, suku ataupun umur. Tapi kenapa anak muda yang lebih kreatif? Begini, anak muda itu punya satu kualitas yang bagus banget, yaitu nggak putus asa. Salah nih, ya udah kalau salah kita mulai lagi. Wah ini jatuh nih, ya yuk bangun lagi begitu. Nggak berhasil, yuk coba lagi. Sementara kalau orang udah tua, tuh ngitungnya banyak banget, ntar begini, ntar begitu, ntar begitu, jadi banyak. Jadi perhitungannya kebanyakan. Walaupun di sisi lain, yang lebih tua itu biasanya lebih bijaksana, karena udah lebih banyak asam garam lah ceritanya. Mestinya sih dikawinin nih sebetulnya. Tapi biar tahu aja, kreativitas itu nggak pernah ada urusannya sama umur. Yang paling gampang gini deh, pasti tahu kan ayam goreng yang kita suka doyan banget itu loh, yang dijual itu si kolonelnya itu umur berapa sih baru dia bisa berhasil bikin resep itu? Umur 70 tahun lebih loh. Terus kok bisa? Ya bisa, nggak ada cerita apa-apa. Dan ini udah jadi legend kan. Dia udah meninggal kapan tahu, dan itu ayam masih kita makan sampai sekarang. Jadi emang nggak ada batasan umur untuk berkreatif ya, apalagi untuk para perempuan. Kalau mau dicoba, coba aja dulu kayak nggak dok? Betul. Coba semua bidang. Oke. Sebelum penutup, ada pesan-pesan nggak nih dok untuk para perempuan, untuk vaksin juga, untuk COVID juga, boleh? Oke. Kalau untuk vaksin pasti yuk buru-buru siap gitu ya buat divaksin supaya Indonesia cepat-cepat sampai ke tempat yang namanya herd immunity. Pasti banyak bagian di mana yang nggak bisa jadi ada kelompok masyarakat yang nggak bisa divaksin, misalkan anak-anak muda gitu, maksudnya anak-anak kecil di bawah umur 18 tahun tuh nggak bisa divaksin. Orang-orang tua kita yang udah tua banget barangkali nggak bisa divaksin. Kita nih yang muda yang masih bisa divaksin, yuk kita divaksin. Siap untuk divaksin supaya cepat-cepat Indonesia herd immunity, itu yang pertama. Yang kedua, ini buat semua perempuan. Saya tuh mau ngajakin perempuan bikin gerakan Indonesian Sisterhood. Maksudnya apa sih? Sebagai perempuan Indonesia, untuk perempuan Indonesia nggak ada batasan umur, nggak ada batasan ras sama suku, nggak ada batasan agama. Kita sama-sama merangkul. Intinya sekarang kalau bisa membantu yang perempuan, yuk bantu yang perempuan gitu loh. Kalau melihat perempuan, jangan kemudian jadi ancaman. Perempuan adalah bagian dari persahabatan kita. Jadi mulai dari sekarang barangkali ya kita semua ya. Begitu Shell. Nah itu tadi bincang-bincang kita bersama Dokter Cantik Lula Kamal. Terima kasih dokter udah bincang-bincang ke podcast Khadijah ini. Nah untuk yang belum tahu, podcast Khadijah ini yang episode perdana ini disponsori oleh KPCPEN. Nantikan terus ya podcast-podcast Khadijah selanjutnya, dijamin bakal kita datengin bintang tamu yang makin kece. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.